Alhamdulillahil malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzah anil jismiyah wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wal mannan al-qaili fi kitabil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita menyaksikan betapa mudahnya seseorang membuka aib sesama, melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya dan bahkan menjadikannya sebagai lelucon tanpa menyadari akan bahayanya. Mereka berbicara tanpa mengindahkan larangan agama, berbicara tanpa fakta nyata, dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bahaya lisan yang sedang merebak luas adalah tentang ghibah. Ini terjadi di mana saja, baik di pasar, warung, halaman rumah, dapur, ruang tamu, tempat kerja, dan bahkan di masjid dan mushola. Ironisnya, hal ini sudah dianggap biasa dan menjadi hidangan keseharian dalam pergaulan. Juga tak kalah serunya dengan adanya acara-acara infotainment tentang ghibah di berbagai media massa yang kerap kali menyebut-nyebut keburukan orang lain. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtabi ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu menggunjing atau menggibah sebagian dari yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hujurat ayat 12. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi, yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Rasulullah SAW juga melarang mengumbar aib orang lain, sebagaimana sabdanya, Iyyakum wad-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana. Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aib itu memiliki arti malu, cela, noda, salah ataupun keliru.
Menurut Al-Fairuz Abazi dalam Al-Qamus Al-Muhyi, secara bahasa, aib atau al-aib bermakna cacat atau kekurangan. Bentuk jamaknya adalah uyub atau uyub. Adapun sesuatu yang memiliki aib dalam bahasa Arab disebut ma'ib. Sementara itu, dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar, Al-Hasfaqi menyampaikan bahwa sebagai ulama mazhab Hanafi menjelaskan aib ini dengan pengertian ma yakhlu anhu aslul fitrati as-salimah mimma yu'addu bihi naqisa. Suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Secara psikologis, jika kita mendengar suatu informasi dari orang lain lalu menjadikan hati kita merasa tidak enak, maka hal ini dapat disebut aib. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar atau tidak sadar, kita sebarkan ke orang lain, bahkan diviralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji, dan negatif. Aib adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang jika diketahui oleh orang lain akan membuat rasa malu yang membawa kepada efek psikologi yang negatif. Korban akan merasa terzalimi, disudutkan, dan bahkan dilemahkan jati dirinya. Aib terbagi menjadi dua, yaitu aib khulqiyah yang bersifat qadrati dan aib khuluqiyah yang berkenaan dengan perilaku. Aib khulqiyah merupakan aib karena terdapat cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu aib khuluqiyah yang bersifat fi'li atau perilaku, merupakan aib yang dari perbuatan maksiat, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Menutup aib orang lain tidak hanya memiliki keutamaan akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat, tapi juga seperti menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hal ini sebagaimana yang disinyalir oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa melihat aurat atau aib orang lain lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk itu, mari kita jauhi ghibah, dusta, prasangka, dan mencari-cari kesalahan orang lain serta menyebarluaskan aib sesama. Jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib pribadi, dan mari kita amalkan doa yang biasa dibaca Rasulullah SAW pada pagi dan petang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu afiyah di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu afwa dan afiyah pada urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupi auratku atau aib-aibku. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u
إلا مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.